Teman-teman, mari sejenak kita mengingat kembali karya Tuhan di hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga yang terbaik selalu tersedia bagi kita. Mari kita bersyukur atas karya Tuhan yang sungguh indah.
Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan masih memimpin kami, Tuhan masih berbelas kasihan untuk memberitakan firman-Mu. Di saat ada begitu banyak kekurangan di dalam dunia ini, khususnya ketika kami mengalami wabah ini, ada orang yang mungkin sudah kesulitan juga di dalam masalah ekonomi, ada yang sudah kesulitan juga tentunya di dalam masalah kesehatan, tetapi Tuhan terus beranugerah dengan memberikan firman. Kiranya ya Bapa, firman-Mu boleh memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Ya Tuhan, berilah kelimpahan firman bagi kami, sehingga kami bisa melihat kemuliaan Allah. Sehingga walaupun dunia ini ada begitu banyak kesulitan, tetapi itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk terus maju menjalankan kehendak-Mu, karena kami tahu kami memiliki Allah yang mulia. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menyatakan kemuliaan-Mu, mampukanlah hamba-Mu untuk memberitakannya, dan kiranya juga Tuhan siapkan hati dari saudara-saudara, sehingga mereka ya Tuhan boleh sungguh-sungguh membuka hatinya untuk dibentuk lewat firman-Mu. Kami sungguh mohon akan anugerah dan belas kasih-Mu, biar kami selesai dari persekutuan doa ini boleh bersorak-sorai karena makin mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik ya, saya akan switch screen. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu dari Roma pasal yang pertama. Kita akan buka dari Roma 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian ayat 16 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan bagi saudara-saudari sekalian. Ya, Roma 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5, kemudian ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat yang ke-16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita melihat terjemahan aslinya, maka ini lebih cocok sebenarnya dengan apa yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ya, yaitu for I am not ashamed of the gospel. Aku tidak malu kepada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, topik kita hari ini saya diberikan topik untuk membahas tentang keselamatan ya. Tapi kita sebelum membahas tentang keselamatan, mari kita melihat apa yang menjadi satu topik besar bagi keselamatan ini ya. Topik keselamatan di dalam Alkitab itu berada di dalam topik besar mengenai Injil. Ya, tadi baru saja kita membaca tentang perkenalan Paulus mengenai apa itu Injil ya. Apa yang dimaksud dengan Injil ya? Nah, Injil itu sendiri berasal dari kata Yunani yaitu euangelion. Kita tahu bersama bahwa Perjanjian Baru itu ditulis dari bahasa Yunani ya. Nah, artinya adalah kabar baik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi Paulus memakai bahasa Yunani ini yaitu kata euangelion untuk menggambarkan tentang kabar baik yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus ya. Nah, kita kalau ingin mengetahui lebih dalam ya mengenai apa itu euangelion, apa itu kabar baik, maka biasanya ya secara umum kita bisa melihat bahwa suatu berita itu menjadi penting, menjadi berarti biasanya bergantung pada dua hal. Ya, kabar baik atau berita baik ya. Jadi satu kabar atau satu berita itu biasanya menjadi penting kalau bergantung kepada dua hal ini ya. Yaitu yang pertama ada larger story ya. Misalnya saja contoh
tiba-tiba bulan depan misalnya ada berita bahwa seluruh kampus dibuka offline kembali, ya, maka ini kan satu kabar yang tentu menjadi sangat penting, kabar yang sangat berarti. Nah, tetapi kenapa menjadi penting dan berarti? Harus ada konteks tentunya di belakangnya, ya. Kalau cuma dibilang kampus-kampus dibuka offline, maka itu tidak terlalu bisa dimengerti apa sebenarnya baiknya, ya. Tapi kalau kita tahu ada konteksnya, yaitu sekarang sudah 1,5 bulan, bahkan mungkin 2 bulan ke depan misalnya akan ada terus keadaan seperti ini, semua harus berjalan online, kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman, kita juga belajar mungkin agak kurang efektif kalau dari rumah, tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, maka sekarang dikatakan semua bisa dikerjakan secara offline karena misalnya vaksin dari COVID-19 sudah ditemukan, ya. Maka ini menjadi satu kabar baik, ya. Tetapi sekali lagi ada larger story di belakangnya. Nah, tapi yang kedua bukan hanya larger story, satu kabar juga itu menjadi berarti atau penting karena memiliki efek transformasi di dalam hidup, ya. Misalnya saja kata euangelion ini sendiri biasanya dipakai oleh orang Romawi saat itu untuk menggambarkan kemenangan Romawi, ya. Jadi kata euangelion ini sendiri biasanya dipakai di dalam kerajaan Romawi untuk mengabarkan bahwa Romawi misalnya menang atas kerajaan yang mereka ingin taklukkan. Misalnya saja ini Kaisar Augustus, ya, yang namanya Octavius, ketika sebelumnya terjadi civil war antara Octavius dengan Mark Antony untuk memperebutkan kerajaan Romawi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Julius Caesar, maka kita tahu Octavius menang atas Mark Antony, makanya Octavius menjadi kaisar, dan itu menjadi satu kabar baik bagi orang Romawi. Kenapa? Karena kehidupan mereka menjadi berubah. Hidup yang dulunya merupakan peperangan saudara antara Romawi bagian timur dan juga bagian barat, sekarang bisa dipersatukan di bawah kepemimpinan dari Octavius. Jadi suatu kabar itu menjadi baik atau menjadi penting berarti kalau memberikan transformasi di dalam hidup, ya. Sebaliknya juga satu kabar bisa menjadi buruk jikalau memang menghasilkan transformasi di dalam hidup kita, ya. Misalnya saja sebagaimana kita sekarang ada di dalam lockdown seperti ini, di Surabaya PSBB, kita sudah 1 bulan lebih tidak bisa di sekolah ataupun kampus tidak dibuka secara offline. Nah, maka itu semua mengubah cara hidup kita, ya. Nah, inilah satu life transformation, sehingga itu merupakan satu kabar yang sangat berarti tentu bagi kita. Nah, kita lanjutkan, ya. Nah, inilah nuansa pengertian yang dipakai oleh Paulus ketika dia memakai frase kabar baik di surat Roma ini. Nah, sekarang mari coba kita aplikasikan, ya, di dalam konteks surat Roma. Apa yang menjadi larger story dari kabar baik yang disampaikan oleh Paulus? Nah, kita lihat di ayat yang kedua, ya. Di situ dikatakan bahwa Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya. Jadi, larger story-nya adalah janji Tuhan yang sudah dinyatakan sejak perjanjian lama sekarang digenapi di dalam diri Kristus. Nah, kalau saudara misalnya melihat di dalam 2 Samuel 7 di sini, ini adalah suatu janji yang Tuhan berikan kepada Daud, di mana dikatakan bahwa ada keturunan dari Daud yang akan mewarisi kerajaan Daud, dan kerajaan tersebut akan kokoh sampai selama-lamanya. Dan kemudian juga dikatakan bahwa raja yang akan melanjutkan kepemimpinan Daud itu, dia akan membangun rumah Allah. Nah, tentu kalau dikatakan bahwa dia akan membangun rumah Allah, kita bisa melihat di situ bahwa itu jelas menunjuk kepada Salomo, ya, karena kita tahu Salomo yang membangun rumah Allah, membangun bait Allah, Daud yang mempersiapkannya. Daud tidak
diizinkan oleh Tuhan untuk membangun. Nah, tetapi ada kalimat yang sebelumnya tadi bahwa kerajaan itu akan kokoh sampai selama-lamanya. Nah, ini tentu bukan berbicara mengenai Salomo, karena kalau berbicara mengenai Salomo, kita tahu setelah zaman Salomo, maka Israel tidak pernah lagi bisa bersatu menjadi satu kerajaan. Kita tahu setelah zaman Salomo, Israel terpecah dua kan ya. Ada Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, kalau demikian, maka bagaimana dengan janji Tuhan tersebut? Apakah janji itu batal? Apakah Tuhan menjadi tidak setia? Jawabannya tidak ya. Tuhan tetap setia dengan janjinya. Dan janji itu bukan digenapi oleh Salomo, tetapi oleh keturunan Daud yang adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristuslah yang menggenapi janji tersebut. Kerajaannya kokoh selama-lamanya, yaitu tentu di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak akan dikalahkan oleh kerajaan dunia, kerajaan yang akan bertakhta sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat inilah larger story-nya. Ya, inilah satu cerita besar di belakangnya, bahwa Allah itu sudah berjanji selama bertahun-tahun, berabad-abad, dan sekarang digenapi di dalam Kristus. Ini kabar baik di sini ya. Karena Allah itu menggenapi janjinya di dalam Yesus. Nah, sekarang kemudian kita melihat ya, bagaimana berita ini menunjukkan transformasi dalam hidup manusia. Ya, ini aspek yang kedua dari satu yang tadi kita sudah melihat bersama, bahwa kabar baik atau berita itu menjadi penting kalau memiliki aspek juga yang mentransformasi hidup manusia. Nah, ya, di sini dikatakan bahwa hal ini mentransformasi hidup manusia karena di ayat yang keempat ya dikatakan bahwa menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Jadi kebangkitan Kristus ini mentransformasi hidup manusia harusnya. Kenapa? Karena lewat kebangkitan Kristus, maka hal itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Dia yang berkuasa. Yesus itu adalah Mesias. Kristus itu di dalam bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani itu adalah Mesaya ya. Dia adalah Mesias, juru selamat dan Tuhan kita, Lord of us all ya. Nah, maka bagaimana berita ini mentransformasi hidup manusia? Pertama-tama karena lewat kebangkitan Kristus. Nah, kita lihat ya, kalau di sini tadi ini bicara tentang kelahiran Kristus. Sedangkan kalau di sini bicara tentang kebangkitan ya. Kebangkitan inilah yang mengubah kehidupan manusia ya. Seorang teolog sekaligus juga seorang filsuf dan juga seorang pendidik, namanya adalah Nicholas Wolterstorff. Saudara bisa mencari buku dia ya, buku yang sangat baik. Dia menulis buku tentang educating for life ya. Jadi satu pendidikan bagi kehidupan. Dia mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu mengubah hidup manusia. Kenapa? Karena ada dua musuh manusia yang paling tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun juga ya. Dia mengatakan bahwa dunia bisa terus berkembang, dunia bisa makin maju teknologinya, ilmu pengetahuan makin mutakhir, tetapi ada dua hal yang manusia tidak bisa taklukkan, yaitu kematian dan juga kejahatan ya. Ini dua hal yang manusia tidak bisa taklukkan. Nah, tetapi justru lewat kebangkitan Kristus, ini suatu kabar baik ya. Kenapa? Karena justru di sini dikatakan Yesus itu bangkit dan Dia mengalahkan maut serta kejahatan. Dia menang. Nah, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan juga mengalahkan maut. Jadi kita yang percaya kepadanya, kita
persatuan dengan Kristus, kita dapat juga menang atas maut dan juga kejahatan. Persatuan yang didasarkan atas iman tentunya. Nah, maka ini mentransformasi seluruh hidup manusia. Sehingga lewat kebangkitan Kristus ya, di sini ditunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa. Dia adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat, dan juga Tuhan kita. Nah, kenapa ini harus mentransformasi hidup manusia ya? Karena lewat kebangkitannya, maka Kristus itu adalah raja di atas segala raja. Maka hal itu menunjukkan bahwa kerajaan yang akan terus bertahan selamanya itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Kristus. Masalahnya manusia itu ada di dalam kerajaan mana? Apakah dia ada di dalam kerajaan Allah atau justru dia ada di dalam kerajaan dunia? Jikalau ada dalam kerajaan dunia, maka dia akan binasa ya. Tapi sebaliknya kalau dia ada di dalam kerajaan Allah, maka justru dia akan selamat. Karena memang yang berkuasa itu adalah kerajaan Allah di mana Yesus Kristus adalah rajanya. Jadi ini langsung mengubah seluruh hidup manusia, di mana manusia dituntut untuk percaya kepadanya, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, karena dia adalah rajanya. Nah, maka kalau kita bisa simpulkan ya, apa itu kabar baik ya? Jadi Injil itu suatu kabar baik karena paling utama itu mengenai karya Allah Tritunggal ya, yang sebelumnya dijanjikan lewat para nabi dan sekarang sudah digenapi di dalam sejarah oleh kehadiran anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi Injil itu pertama-tama tidak langsung bicara tentang keselamatan. Injil belum bicara tentang manusia pertama-tama, tapi ini Injil bicara tentang Kristus, tentang karya Allah Tritunggal yang sudah dijanjikan sejak zaman para nabi dan sekarang digenapi di dalam sejarah oleh Kristus. Maka ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak ingkar akan janjinya, Tuhan yang walaupun dalam waktu yang lama, tetapi dia menggenapi janjinya pada waktunya. Tuhan yang bekerja di dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang juga bekerja sekarang di dalam perjanjian baru, di dalam diri Kristus. Inilah kabar baik ya, bahwa Allah itu hadir, bekerja di dalam dunia ini. Nah, banyak orang biasa mengatakan bahwa agama itu adalah sesuatu yang hanya bersifat teori saja, dan tidak berkesesuaian dengan realita yang ada. Nah, tetapi itu bukan berlaku bagi agama Kristen. Agama yang lain memang adalah agama yang di mana manusia berusaha untuk memikirkan tentang Allah, ya, dari bawah, dari manusia, kemudian naik ke atas memikirkan tentang Allah. Nah, kalau demikian pasti itu tidak akan bisa menghadirkan suatu pengertian yang benar, karena manusia terbatas dan dia tentu tidak bisa mencapai Allah. Nah, tetapi iman Kristen itu berbeda. Iman Kristen itu dari atas ke bawah, dari Allah yang menyatakan diri. Dari yang ideal itu hadir ke dalam realitas. Dari yang teoritis itu hadir ke dalam praktis. Allah yang di sorga hadir ke dalam bumi, yaitu di dalam diri Yesus. Jadi, tidak ada satupun agama yang di mana Allahnya itu hadir bekerja di dalam dunia ini. Tidak ada. Satu-satunya Allah yang hadir, agama yang menyatakan bahwa Allahnya hadir bekerja di dalam dunia ini, itu adalah iman Kristen. Allah yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus. Dan inilah yang kita lihat kabar baiknya. Allah mengunjungi manusia. Allah bukan tinggal di sorga sana, tapi Allah turun mengunjungi manusia yang hina ini. Allah mau berbagian di dalam hidup manusia. Dan dia mau menyatakan kuasanya, bukan kuasa yang menghancurkan. Nanti kita akan lihat ya, yaitu kuasa yang justru membawa kepada keselamatan, kuasa yang justru membawa kepada hidup.
Nah, kemudian kabar baik juga ini tentu mengenai Yesus yang menjadi juru selamat, dan dia adalah Tuhan ya atas alam semesta. Saya kira kita bisa garis bawahi dua hal ini ya, yaitu dia sebagai juru selamat dan dia juga adalah Tuhan atas alam semesta. Dia adalah the Lord ya, dia adalah Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Ini suatu kabar baik karena justru berarti ada keselamatan yang sementara disediakan oleh Kristus. Dia adalah juru selamat. Dia menyediakan keselamatan bagi manusia. Dia menyediakan tempat di dalam kerajaannya bagi manusia. Tapi juga ini bisa menjadi bad news ya, yaitu kenapa? Jikalau orang terus-menerus menolak Allah, maka dia pada akhirnya akan ditolak oleh Allah. Dan tentu itu adalah suatu kemalangan. Sekali lagi ya, orang yang terus-menerus menolak Allah, maka pada akhirnya dia akan ditolak oleh Allah. Dan itu adalah suatu kemalangan. Firaun terus-menerus menolak Allah, sampai akhirnya Tuhan yang menolak Firaun. Firaun awalnya terus-menerus mengeraskan hatinya, sampai akhirnya Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Dan kalau Tuhan yang sudah tolak, Tuhan yang sudah mengeraskan, maka itu tentu adalah suatu bad news. Karena dia adalah Tuhan atas seluruh alam semesta. Tidak ada lagi yang dapat menyaingi dia. Nah, maka kalau Kristus itu adalah Tuhan atas seluruh alam semesta, maka apa itu dosa ya? Dosa itu adalah ketika orang justru berada di luar dari kerajaan ini, itulah dosa. Ketika orang tidak mengakui Yesus sebagai Raja, itulah dosa. Dosa pertama-tama bukan masalah orang memiliki relasi yang buruk dengan orang lain, bukan pertama-tama bersifat sosial, atau dosa merupakan suatu perbuatan yang jahat, yang bersifat kriminal atau moral, tetapi dosa pertama-tama itu adalah ketika justru orang menolak Kristus sebagai Tuhan atas hidupnya. Itulah dosa. Orang tidak akan pernah sadar betapa besar dosanya kalau dia belum mengakui Yesus itu sebagai Tuhan atas seluruh alam semesta. Yang kepadanya dikatakan di ayat yang keempat, ayat yang kelima, yang kepadanya kita harus percaya dan taat kepada namanya. Selama orang menolak Kristus sebagai Raja, maka dia hidup di dalam dosa. Nah, maka apa yang harusnya menjadi respon kita ya? Ada dua macam respon tentunya, yaitu orang, saya mulai dari sini karena tadi bicara tentang dosa, yaitu orang yang belum percaya, harusnya dia kembali kepada Tuhan ya, taat kepadanya. Karena Tuhan menyediakan kabar baik, dia dapat kembali kepada Kristus, ada kesempatan untuk diundang masuk ke dalam kerajaannya. Tapi kalau dia terus-menerus menolak Kristus, maka dia menolak Raja di atas segala raja. Dan itu berarti tentu suatu kebahayaan yang sangat besar. Nah, tetapi bagi orang yang sudah percaya ya, maka marilah kita memberitakan Injil ini. Paulus katakan tadi di ayat yang ke-16 ya, sebab aku mempunyai, atau lebih tepatnya bahasa Inggris yang tadi saya sempat katakan, for I am not ashamed of the gospel, karena aku tidak malu kepada Injil. Kenapa tidak perlu malu kepada Injil? Karena sementara memberitakan tentang Lord of all, ya, Tuhan atas alam semesta ini. Dia bangkit mengalahkan maut, kematian, maka dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Di zamannya Paulus, itu tentu sangat memalukan untuk bicara tentang siapakah Kristus. Orang Romawi tentu akan sangat menghina karena bagi mereka raja itu sangat kuat, raja itu selalu asosiasinya dengan kuasa politik, kuasa militer, kuasa ekonomi. Tetapi lihat Yesus. Yesus katanya raja, tetapi dia ada di atas kayu salib. Dia seperti pemberontak. Dia bukan raja. Dia tidak memiliki kekuatan militer, kekuatan ekonomi, apalagi politik. Malah dia tidak punya pendukung sama sekali.
para muridnya meninggalkan dia, hanya tinggal Yohanes dan beberapa perempuan yang ada di bawah kaki salib Yesus. Maka tentu itu suatu penghinaan untuk Yesus diberitakan oleh Paulus dan para penginjil yang lain, para rasul yang lain di zaman itu. Tetapi Paulus katakan, kami tidak malu, karena dia adalah Tuhan yang sejati. Bukan kaisar yang adalah Tuhan. Kaisar itu tidak akan membawa kepada damai sejahtera. Kaisar itu bukanlah juru selamat. Kaisar tidak akan menghasilkan damai, walaupun saat itu orang-orang Romawi memiliki slogan Pax Romana, artinya the peace of Romans, bahwa kalau percaya hidup sesuai dengan kehendak kaisar, maka orang akan mengalami damai sejahtera. Tapi Paulus tahu tidak ada damai sejahtera di dalam dunia ini selain di dalam Kristus. Paulus juga bukan hanya mendapatkan tantangan dari orang Romawi yang dapat membuat dia menjadi malu untuk memberitakan Injil karena mereka menghina akan Kristus, yaitu dari orang-orang Yunani juga. Orang-orang Yunani, atau lebih tepatnya mungkin orang Yahudi ya, orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang jelas menghina Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Karena mereka tahu bahwa orang yang digantung di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Nah, bagaimana bisa percaya kepada orang yang terkutuk? Maka sama sekali mereka menolak Yesus. Tetapi sekali lagi Paulus tidak malu karena dia katakan, inilah juru selamat, inilah Tuhan. Dialah wakil Allah yang sejati karena dia juga adalah Allah yang sejati. Maka dia berjuang untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu Paulus katakan di dalam surat Korintus bahwa aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Nah, maka di dalam kehidupan kita juga saat ini tentu ada begitu banyak tantangan untuk memberitakan Injil. Orang mungkin mulai berpikir bahwa untuk apa percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang mungkin juga sains makin maju. Pun di zaman saat seperti ini ketika wabah COVID ini, maka saya kira orang mulai lebih banyak berseru kepada Tuhan karena ternyata mereka mulai melihat bahwa segala janji akan progres, janji akan perkembangan budaya, sains yang dapat memberikan jawaban bagi manusia, justru sampai saat ini belum bisa memberikan jawaban bagi penanganan COVID-19. Dan kalaupun misalnya dapat ada jawaban, misalnya vaksin ditemukan, itu pun kita percaya kalau karena Allah yang berbelas kasihan. Nah, maka biarlah kita boleh berjuang memberitakan Injil di tengah-tengah keadaan yang seperti saat ini, karena justru ini menjadi kesempatan di mana orang mulai bertanya tentang Tuhan, orang mulai berpikir tentang apa yang akan terjadi di dalam hidup ini setelah kematian, dan orang juga mulai bertanya apa arti hidup saat ini ya, karena mereka tidak bisa lagi menikmati hidup seperti biasanya dengan segala hiburan yang ada karena di tengah-tengah keadaan seperti ini. Ya, nah sekarang kita sudah lihat ya apa itu kabar baik ya, Injil itu. Sekarang kita akan melihat dari tujuan dari Injil Allah ini ya. Nah, sekarang kita mau masuk kepada keselamatan ya. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa keselamatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks besarnya, yaitu berita Injil ya, kabar baik, khususnya kalau kita melihat dari surat Roma ya. Nah, jadi kita sudah lihat apa itu Injil, kabar baik. Nah, sekarang tujuannya itu apa ya? Mari kita lihat. Ya, di sini dikatakan bahwa Injil itu disebut sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, ini mulai muncul kata keselamatan di sini ya. Ayat yang ke-16 ya, dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, ini
Apa maksudnya ya? Ya, keselamatan ini apa maksudnya? Banyak orang mengartikan keselamatan dengan berbagai cara ya. Mungkin keselamatan ekonomi bisa dianggap seperti demikian. Ada satu teologi namanya teologi liberation theology di zaman abad yang ke-20 akhir ya, ketika orang-orang miskin berpikir bahwa Injil itu akan membebaskan mereka dari keadaan yang sulit ya, liberation, mereka bisa dibebaskan dari ekonomi mungkin yang sulit saat itu ya, khususnya negara-negara yang ada di Amerika Latin saat itu yang memang cukup miskin ya. Tetapi kita tahu bahwa harusnya Injil bukan paling utama mengenai kebebasan dari hal-hal yang bersifat finansial ya. Karena Yesus sendiri tidak datang dan memberikan warisan finansial bagi umatnya waktu dia datang ke dalam dunia. Atau juga ada yang bisa mengartikan keselamatan itu dengan arti bahwa keselamatan mungkin dari orang bisa mendapatkan berkat yang melimpah, ya itulah yang disebut dengan prosperity gospel ya, Injil kemakmuran, dengan anggapan bahwa orang yang mengikuti Yesus itu akan memiliki kemakmuran di dalam hidupnya, dan berarti kalau misalnya ada kemalangan, ada kesulitan, pasti itu bukan dari Tuhan. Nah, ini pengertian-pengertian keselamatan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, apalagi di zaman postmodern ini, ketika orang berkata bahwa segala hal menjadi relatif, maka kalimat-kalimat atau ayat-ayat, hal-hal, ide-ide utama di dalam Alkitab dapat disalahartikan ya. Sesuai dengan prinsip Alkitab tentu disalahartikan, tapi bagi mereka itu justru pengertian yang mereka anggap benar, karena bagi mereka saat ini, zaman saat ini terserah bebas, orang dapat mengartikan sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, tapi tentu itu bukan kebenaran. Orang yang ingin mengartikan sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan kembali lagi kepada Alkitab, pasti hanya akan menemui segala inkonsistensi di dalam hidupnya. Dia berpikir Allah seperti ini, tapi ternyata kok tidak konsisten dengan, tidak bisa masuk ke dalam realita hidupnya. Masalahnya bukan Alkitab itu yang tidak bisa masuk ke dalam realita hidupnya, atau Alkitab tidak relevan dengan hidupnya. Masalahnya manusia yang tidak mau membuat hidupnya relevan dengan kebenaran firman. Padahal realita yang sejati adalah realita yang dinyatakan di dalam firman. Nah, maka kita lihat ya, apa maksudnya ya? Ini ada ayat-ayat di sini, kalian bisa cek nanti ya, masing-masing saja di rumah. Ya, kalau bilang masing-masing di rumah, seakan-akan sekarang ada di kampus begitu ya. Ya, sekarang juga di rumah ya, tapi nanti saja ya dilihat. Ya, di ayat pasal-pasal di sini kalian bisa melihat bagaimana maksud dari Allah yang menyelamatkan itu. Nah, kita bisa lihat di dalam kisah bagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Nah, Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir itu adalah satu berita keselamatan yang menjadi satu contoh atau suatu gambaran akan keselamatan yang Allah terus kerjakan sampai di dalam zaman Perjanjian Baru. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa ada kesatuan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan sekaligus juga kita bisa melihat Allah yang bekerja di Perjanjian Lama adalah Allah yang juga bekerja di dalam Perjanjian Baru, sekali lagi di dalam diri Yesus. Maka ini bukan Allah yang berbeda. Ada yang mungkin bisa mengatakan bahwa oh, Allah di Perjanjian Lama itu sangat penuh dengan amarah, terlalu menekankan keadilan. Tapi di Perjanjian Baru itu penuh kasih. Nah, itu sama sekali pengertian yang salah ya. Allah yang Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama sama-sama adil dan kasih. Adil dan kasih tidak bisa dibedakan. Nah, kalau saudara lihat di dua bagian ini ya, di situ selalu menggambarkan bagaimana Allah itu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dia menyelamatkan umatnya. Jadi kekuatan Allah yang menyelamatkan itu kita bisa lihat sejak dari Perjanjian Lama. Bagaimana Allah sekali lagi ya dengan tangan yang kuat
dan juga lengan yang teracung menyelamatkan umatnya. Diselamatkan dari mana ya? Jadi ini Paulus mengambil kita kaitkan dengan perjanjian lama. Kenapa ya? Karena Paulus pasti dia sangat tahu teologi perjanjian lama. Nah, maka saudara kalau ingin mengerti perjanjian baru lebih dalam, kita harus juga mengerti perjanjian lama. Karena para penulis perjanjian baru, mereka menuliskan hal-hal yang pasti dasarnya itu ada di perjanjian lama. Jadi bagaimana perjanjian baru itu sebenarnya akan bisa lebih dimengerti jikalau kita makin paham, makin familiar dengan cerita-cerita yang ada di dalam perjanjian lama ya. Nah, Paulus menulis kepada orang-orang, termasuk orang-orang Yahudi pastinya, maka pasti mereka sangat lekat dengan cerita-cerita yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, maka balik lagi, diselamatkan dari mana ya? Dari Mesir tentu secara literal, secara badani mereka diselamatkan dari Mesir. Nah, tetapi Mesir ini menggambarkan suatu kuasa dosa ya. Mereka itu diselamatkan dari kuasa dosa. Kenapa? Karena di Mesir di sini justru orang Israel mereka itu menyembah berhala. Mereka tidak bisa beribadah kepada Allah yang benar. Nah, maka inilah kuasa dosa. Dosa itu membawa kita untuk melihat segala hal di dunia ini, jadi ciptaan di dunia ini, menjadi ilah bagi kita. Itulah dosa ya. Tadi saya sebelumnya mengatakan bahwa dosa itu ketika kita ada di luar dari kerajaan Allah, ketika kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, maka exactly itulah yang terjadi di Mesir, karena mereka tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang harus mereka taat. Malah justru mereka taat kepada Raja Mesir, kepada Firaun, yang memang dikatakan sebagai wakil Allah saat itu tentunya. Orang Mesir percaya Firaun adalah wakil Allah. Nah, maka diselamatkan dari Mesir berarti diselamatkan dari perbudakan dosa, karena mereka diikat oleh ilah-ilah dunia ini, sehingga mereka tidak bisa mengenal Allah yang benar. Nah, maka tentu bukan hanya bersifat ikatan dosa di dalam dunia itu, bukan hanya sampai di dunia ini saja, tapi kita tahu itu memiliki efek yang sampai kepada kekekalan. Ya sebagaimana dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa itu adalah maut. Jadi Israel diselamatkan juga dari maut. Karena jikalau mereka terus-menerus menyembah kepada Allah yang palsu, ilah-ilah dunia ini, maka jelas mereka akan masuk kepada maut. Nah, kemudian diselamatkan untuk apa ya? Untuk beribadah. Nah, ini sangat penting ya. Setelah selamat, setelah bebas, harus tahu untuk apa. Nah, Alkitab sangat jelas. Orang yang bebas itu bebas dalam pengertian dia tahu tujuan hidupnya. Jadi bebas tidak ada yang wild, tidak ada bebas yang liar, yang dimana Alkitab ketika berkata bebas bahwa umat Tuhan bisa melakukan apa saja, tidak ya. Tetapi bebas di dalam relnya, bebas di dalam tujuan yang benar. Justru kalau orang yang ingin bebas sebebas-bebasnya, malah pasti dia menjadi tidak bebas. Karena dia tidak bisa untuk menahan dirinya menjadi tidak bebas. Sekali lagi ya, orang yang ingin menjadi sebebas-bebasnya, pasti dia tidak bebas. Karena dia tidak bisa menahan diri dari menjadi tidak bebas. Kalau orang yang bebas, dia pasti bisa menahan diri. Ya sama misalnya seperti orang yang terus dia katakan dia bebas misalnya ya untuk melakukan apa saja. Misalnya dia bebas di dalam kehidupan malam. Nah, tetapi ini orang yang pasti sudah terikat. Kenapa? Karena dia tidak bisa melepaskan hal tersebut. Dia tidak bisa memilih untuk menjadi tidak bebas. Dia tidak bisa memilih alternatif lain. Berarti jelas dia sama sekali tidak bebas. Sebaliknya ya, orang yang bebas yang sejati, dia dapat menahan diri. Kenapa? Karena dia tahu. Orang yang dapat menahan diri berarti orang yang bebas. Karena dia termasuk bisa menahan dirinya, termasuk memilih untuk menjadi tidak bebas. Itulah kebebasan. Dan kenapa dia memilih untuk menjadi
tidak bebas. Karena dia tahu ada tujuannya. Nah, inilah tujuannya. Tujuan Allah membawa kita dari dosa, keluar dari dosa, itu supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang benar. Roma 12 ayat 1 dikatakan, apa itu ibadah yang sejati? Yaitu kalau engkau mempersembahkan tubuhmu bagi Tuhan. Jadi, dosa membawa kita beribadah kepada ilah yang palsu, tetapi justru Allah menyelamatkan kita sehingga kita bisa bebas dan akhirnya kita bisa beribadah kepada Allah yang benar. Jadi sebenarnya tidak ada bebas sebebas-bebasnya. Hanya entah kita diikat oleh ilah palsu, oleh iblis, atau justru kita adalah hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan itulah yang bebas dibandingkan dengan yang adalah hamba iblis. Maka kerajaan Allah ya, Tuhan membebaskan kita dari kerajaan iblis masuk ke dalam kerajaan Allah, sebagaimana Tuhan membebaskan Israel dari Mesir masuk kepada tanah Kanaan, itu berarti adalah satu perjalanan dari slavery, dari perbudakan menuju kebebasan, freedom, dari darkness menuju terang, dari hidup, dari mati menuju hidup. Inilah keselamatan. Ya, Tuhan memberikan kita keselamatan. Itu berbicara mengenai Tuhan memberi kita hidup. Ya, Tuhan bukan datang ke dalam dunia untuk kemudian membuat manusia itu hidup lebih baik saja, moralnya lebih baik, ekonominya lebih baik. Bukan itu ya. Tuhan datang ke dalam dunia memberikan kita hidup. Hidup itu ada kebebasan, ada terang di dalamnya. Next ya, kepada siapa keselamatan itu diberikan? Ya, di sini dikatakan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, masih di ayat yang ke-16 ya, setiap orang yang percaya. Jadi keselamatan itu diberikan kepada orang yang percaya. Nah, orang yang percaya ini berarti adalah orang yang saya taruh di sini lemah atau miskin ya. Lemah rohani bukan berarti dia tidak bertumbuh dalam rohani, yaitu case yang lain ya. Tapi lemah dalam arti terus rasa butuh Tuhan. Saat ini pengertian yang sama dengan miskin ya. Itulah orang yang beriman. Ya, orang yang tidak merasa lemah di hadapan Tuhan dan tidak merasa miskin, maka dia akan sulit beriman kepada Tuhan. Kita tahu Israel, kenapa dikatakan Tuhan itu menyelamatkan mereka ya. Kalau kita lihat bersama di dalam Keluaran pasal yang ke-3 ya. Pasal 2 ya, pasal 2 ayat yang ke-24 di sini dikatakan Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Siapakah orang yang beriman? Orang yang mengerang. Orang kenapa dia bisa mengerang? Kenapa dia bisa berteriak minta tolong kepada Tuhan? Karena dia sadar dirinya lemah dan dirinya miskin di hadapan Allah. Inilah orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu bukan untuk semua orang, walaupun keselamatan diberitakan bagi semua orang, tetapi keselamatan bukan menjadi milik semua orang, tapi hanya orang-orang yang memang merasa lemah dan miskin di hadapan Allah. Itulah yang Yesus katakan, bukan? Dia mengatakan bahwa aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Nah, tentu tidak ada orang yang benar di dunia ini di hadapan Allah. Tidak ada yang benar. Tapi masalahnya ada orang yang berdosa, semua tentu berdosa pasti, berdosa tetapi merasa benar. Nah, Yesus katakan, aku tidak datang untuk orang benar seperti ini. Aku datang bagi orang berdosa yang memang benar-benar merasa berdosa di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat ya, bahwa Allah itu berpihak kepada siapa ya? Kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Allah itu, ada satu teolog mengatakan dia embracing the pain. Kita bisa melihat dari Allah itu embrace, dia itu mau mendekat kepada orang-orang yang bersusah hati. Nah, saudara sekalian, di dalam keadaan seperti ini ya, keadaan di mana dunia ini begitu kewalahan dengan COVID,
ini, maka ini menjadi kesempatan juga bagi kita untuk terus berdoa, terus berteriak minta tolong di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah itu dekat dengan orang-orang yang bersandar kepada Dia. Itulah orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya tidak punya apa-apa dan dia datang kepada Tuhan. Disitulah keselamatan itu diberikan. Allah itu embrace, dia itu mau mendekat, dia mau memeluk kesulitan dari orang-orang yang berseru kepada dia. Bahkan di dalam diri Yesus kita tahu saking dia ingin embrace the pain, dia menanggung dosa. Yesus itu benar-benar menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak layak dihukum, malah dia dihukum. Dia yang mulia malah dikutuk. Dia yang benar malah dianggap justru hina. Nah, maka Allah itu dia menanggung dosa kita saking dia begitu dekat dengan orang-orang yang terus-menerus berteriak minta tolong kepadanya. Ya, kepada mereka lah keselamatan itu diberikan ya. Ya, kita lanjut sedikit ya, kemudian bisa masuk kepada tanya jawab. Ya, nah sekarang ya, kita sudah lihat tujuan dari Injil Allah, untuk apa Kristus datang. Dia datang untuk menyelamatkan. Menyelamatkan dalam konteks apa ya? Tadi kita sudah lihat, keluar dari kuasa dosa, keluar dari penyembahan berhala, bukan keselamatan yang bersifat memberikan kekayaan materi, itu bukan keselamatan yang Yesus janjikan. Justru mungkin kekayaan materi itu menjadi ilah yang justru harus Yesus tarik orang-orang yang dikuasai oleh ilah-ilah demikian. Jadi dia menyelamatkan kita untuk keluar dari penyembahan yang salah kepada penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati kepada Allah yang benar. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang menjadi akibat dari keselamatan Allah di dalam Yesus ini ya. Akibatnya apa bagi kita ya, sekarang baru kita masuk ke dalam diri kita ya. Kita mau melihat apa akibatnya bagi kita. Nah, dikatakan di ayat yang ke-17 ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah ya. Jadi di dalam keselamatan yang Allah kerjakan, maka keselamatan itu menyatakan kebenaran Allah ya. Kita mungkin sudah sering dengar kata dikaiosune ini, yaitu kata kebenaran, righteousness. Dikaiosune itu adalah bahasa Yunani tentunya bagi kebenaran. Nah, sekarang apa maksudnya ya kebenaran Allah itu dinyatakan? Pertama-tama, karakter Allah yang adalah benar itu dinyatakan. Jadi, karakter Allah yang adalah benar. Jadi, kebenaran Allah ini pertama-tama berkaitan dengan karakter Allah, atribut Allah. Dia adalah Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang suci. Karakter Allah yang adalah benar dinyatakan. Dan kemudian yang kedua, Allah yang benar ini menyatakan status orang berdosa itu menjadi benar. Jadi kebenaran Allah sekarang di-sharingkan ya, dibagikan. Dia bukan hanya benar sendiri, tapi dia mau umatnya itu juga menjadi benar, sehingga dia bisa berelasi dengan umatnya. Dasar relasi kita dengan Allah adalah kita perlu dibenarkan terlebih dahulu. Allah adalah benar, dia tidak bisa berelasi tentu dengan pribadi yang jelas di hadapan dia adalah orang yang berdosa. Nah, sekali lagi kita lihat ya di dalam kaitan perjanjian lama, saudara bisa lihat ini ayat-ayat nanti saja, tapi ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Allah itu menjalankan penghakiman, dia itu adalah hakim. Jadi hakim yang akan memutuskan benar dan salah. Dan di sini kita melihat bahwa kalau Allah itu menyatakan status orang berdosa menjadi benar, nah di sini dia melaksanakan tugasnya sebagai hakim. Maka kita bisa melihat bahwa akibat dari keselamatan itu membuat kita yang tadinya berdosa sekarang boleh menjadi benar. Jadi selama Allah itu belum menjadikan kita benar, maka kita tidak bisa berelasi dengan dia. Nah, maka
bagaimana orang itu bisa ada di dalam status benar. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Ketika Allah menyelamatkan kita, berarti dia mengubah status kita dari status berdosa menjadi status benar, sehingga dia dapat berelasi dengan kita. Jikalau status kita belum diubah, maka kita akan tetap tidak bisa berelasi dengan Allah yang benar itu. Nah, maka di sini dikatakan Allah itu sebagai hakim yang adil, dia mendeklarasikan atau dia memberi vonis kepada kita yang adalah terdakwa, kita yang adalah orang berdosa ini, bahwa kita sekarang menjadi benar. Jadi status kita berubah, inilah yang biasa disebutkan sebagai justification. Satu pembenaran, ya kita ini boleh dibenarkan, status kita ini boleh diubah. Memang kita masih hidup di dalam dosa, tetapi di hadapan Allah status kita ini sudah berubah, kita sudah di-justified, sudah dibenarkan. Nah, ada seorang teolog yang bernama Herman Ridderbos, dia mengatakan bahwa pembenaran ini adalah antitesis dari penghukuman. Jadi, orang yang sudah dibenarkan, dia dapat berdiri di hadapan Allah dan bebas dari penghakiman. Nah, ini bicara kapan berdiri di hadapan Allah dan bebas di dalam penghakiman. Itu berbicara tentang hal eskatologis, hal yang akan terjadi di dalam kekekalan nanti, di mana umat Allah itu justru bisa lepas dari penghakiman. Nah, itu berarti keselamatan yang bersifat eskatologis ya. Keselamatan yang bersifat nanti di dalam kekekalan itu sudah ditarik hadir ke dalam dunia ini. Di dalam diri Kristus, dikatakan di sini kan ya, ayat yang ke-16 bahwa Allah itu menyelamatkan kita dan kemudian di dalam karya keselamatan dia itu kita dijadikan benar. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi Allah yang benar itu membuat kita menjadi benar. Dia men-sharingkan kebenarannya. Nah, dengan demikian kita sudah dinyatakan benar di saat ini ya. Saat ini, sehingga keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, ini berbeda tentu dengan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain akan mengatakan bahwa keselamatan itu urusan nantilah. Kita belum tahu akhirnya akan seperti apa. Kita belum tahu kita itu ada di surga atau di neraka. Tidak ya, tapi iman Kristen memberikan kepastian keselamatan. Karena dikatakan bahwa di dalam Kristus, orang beriman kepada Kristus. Ketika orang itu ada di dalam dunia ini, kemudian dia beriman kepada Kristus, maka dia itu akan mendapatkan keselamatan. Kebenaran Allah akan dinyatakan di dalam hidupnya, yaitu ketika dia dari yang berdosa boleh dijadikan benar. Nah, maka keselamatan ini adalah sesuatu yang pasti. Dengan demikian, ini memberikan damai sejahtera bagi orang percaya ya. Di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ada satu damai sejahtera. Kenapa bisa ada damai sejahtera? Karena hidup kita sudah dijamin sampai selama-lamanya. Apa dasar kita dijamin selama-lamanya? Dasarnya ini, pembenaran ini, justification ini. Di mana Kristus membenarkan kita. Kristus menyatakan kita benar. Dia yang adalah benar, dia tidak hanya mau benar sendiri, tapi dia membagikan kebenarannya itu bagi kita. Sehingga kita bisa berubah statusnya dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Nah, ini adalah janji Allah. Ini janji yang tersedia di dalam Alkitab, bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi orang yang percaya kepada dia, lewat iman kepada dia. Iman kepada Kristus. Kepada Kristus yang mana? Kristus yang datang di dalam daging, dan kemudian dia yang bangkit, yang menyatakan bahwa dia adalah juru selamat dan Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Iman kepada dia, itulah yang justru akan membawa kita kepada status yang benar. Sehingga kalau kita sudah benar, berarti kita saat ini sudah benar, berarti keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, dengan demikian, hidup orang percaya adalah hidup yang di dalam damai sejahtera. Karena kita tidak perlu khawatir lagi, apakah saya sudah cukup baik tidak di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah cukup seperti misalnya orang accounting, apakah mungkin
posisi saya ini, neraca saya lagi positif, lagi surplus atau defisit di hadapan Allah. Kita tidak lagi demikian, karena kita tahu Allah menyatakan kita benar. Allah tidak tunggu kita benar dulu, tidak, tapi Dia menyatakan kita benar. Jikalau kita beriman kepada karya Kristus. Nah, ini janji yang Allah sediakan. Jadi keselamatan itu sudah hadir, sudah bahkan bisa dipastikan sejak dalam dunia ini. Maka Martin Luther itu mengatakan seperti ini ya. Pengaruh justification ini ya, bagi orang percaya ini berdampak sampai kepada kehidupan masyarakat. Jadi keselamatan itu bukan hanya bersifat individual, oh saya sekarang sudah selamat. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya sudah dapat keselamatan itu. Tentu ini benar, tetapi tidak sampai di situ ya. Karena keselamatan itu juga berpengaruh, keselamatan yang individu itu harusnya berpengaruh ke dalam kehidupan sosial. Kenapa? Karena kita sudah tidak perlu lagi menjaga diri kita, dalam arti seperti ini ya. Kita percaya bahwa diri kita sudah aman di tangan Tuhan. Maka kita sekarang dapat berjuang untuk memperhatikan kehidupan orang lain. Kita dapat berjuang bagaimana bisa bersumbangsi bagi masyarakat. Kita dapat berjuang bagaimana untuk bisa menyatakan kasih bagi orang lain, menolong orang lain. Saya kira di dalam keadaan-keadaan yang sulit ya karena wabah penyakit, ada banyak orang Kristen yang juga merupakan petugas medis ya. Mereka itu rela meresikokan nyawa mereka. Kenapa? Karena mereka tahu nyawa mereka itu sudah aman di tangan Tuhan. Maka walaupun mereka mungkin terjangkit dan seterusnya, mereka tahu bahwa mereka aman. Mereka akan tetap bersama dengan Kristus selama-lamanya. Saya pernah membaca berita yaitu di Afrika ya. Afrika waktu beberapa tahun yang lalu ada wabah yang memang khusus cuma di Afrika, yaitu Ebola ya. Ebola itu membunuh banyak orang di Afrika. Dan ada satu cerita di mana ini seorang ateis ya, dia seorang reporter, dia menulis berita. Kemudian dia mengatakan ada di satu tempat di Afrika, apa yang membuat orang-orang yang ada di Afrika itu begitu bersyukur karena mereka juga banyak nyawa diselamatkan. Yang paling utama karena ada dokter-dokter Kristen yang rela untuk tetap ada di situ, menjaga mereka. Bahkan ketika dokter-dokter ini melihat ada rekan-rekan mereka yang lain yang tidak kenal Kristus, sudah meninggalkan tempat itu terlebih dahulu, karena memang sudah saking besarnya wabah tersebut, sehingga bisa sangat mengancam nyawa. Nah, maka reporter itu menuliskan, dia seorang ateis sekali lagi. Jadi ateis biasanya tentu akan sangat menghina kekristenan, tetapi dalam tulisan itu dia sangat mengakui bagaimana sumbangsi iman Kristen kepada orang-orang yang ada di Afrika, karena bisa melihat bagaimana dokter-dokter Kristen bertahan sampai paling akhir, sampai wabah itu hampir bisa beres, atau sampai bahkan mungkin dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sampai harus dia dibawa keluar, kembali pulang misalnya ke Amerika. Dokter itu kalau tidak salah memang dari Amerika. Kebanyakan dokter-dokter yang ada di Afrika itu mereka harus sampai dibawa pulang karena sudah saking sekarat ya di Afrika. Nah, maka sekali lagi kita melihat ada orang-orang yang rela melakukan ini ya, karena mereka tahu bahwa nyawa mereka aman di tangan Tuhan. Kita harus doakan orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya yang juga adalah petugas medis, orang-orang yang berada di garis terdepan, sehingga mereka bisa menyaksikan iman mereka kepada orang-orang yang memang sudah dalam keadaan sekarat, orang-orang yang memang butuh pengharapan yang sejati. Bukan cuma pengharapan yang mengatakan, oh kamu bisa kok kuat, kamu bisa kok sembuh, tetap saja semangat, tetap stay positif. Itu harapan-harapan yang jelas sama sekali bukan harapan yang dapat membuat orang teguh ya. Tapi harapan bahwa ada Kristus, ada juru selamat yang akan terus memimpin hidupmu jikalau engkau bertobat dan menyerahkan hidupmu bagi nama Dia. Nah, maka kita perlu doakan kiranya banyak orang-orang medis yang percaya kepada Kristus bisa membawa kesaksian Kristus bagi orang-orang di luar sana ya yang sementara sakit COVID tentunya.
Sekali lagi ya, jadi pengaruh justification ini membuat kita tidak perlu lagi memikirkan diri kita sendiri. Diri kita sudah aman dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kita sekarang boleh memikirkan kerajaan Allah ya, sama seperti apa yang Yesus katakan di dalam Matius bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang makan dan minum. Bapa, pakai Bapa, berarti Bapa pasti akan memelihara. Yang kau hanya pikirkan adalah bagaimana bisa hidup bagi kemuliaan Allah, bagi kerajaan Allah. Yang lain akan ditambahkan. Apa itu yang lain? Yang lain itu ya makan dan minum itu akan ditambahkan kepadamu. Ya kiranya kita juga boleh menjadi orang-orang Kristen yang berdampak. Karena kita punya doktrin keselamatan ini, bahwa Kristus sudah membenarkan kita. Hidup kita sudah aman. Keselamatan yang bersifat eskatologis yang kekal sudah hadir saat ini. Sehingga keselamatan itu pasti, bukan nanti tunggu, lihat nanti seperti apa. Tidak, sudah ditarik ke dalam saat ini. Dan Yesus berjanji, barang siapa yang percaya kepada karya Kristus, dia akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan pembenaran. Ya, kita lanjut sedikit ya. Nah, tentu sekarang kita perlu lihat bahwa pembenaran ini, kita cepat saja di sini sehingga kita bisa sampai di bagian yang terakhir, yaitu mengenai hidup di dalam iman ya. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana bisa ya Allah yang adil itu membenarkan manusia yang berdosa. Tadi kan kita sudah lihat janji Allah di dalam Kristus, yaitu bahwa bagi barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan mendapatkan pembenaran. Nah, sekarang bagaimana itu Allah yang adil? Hanya lewat orang percaya kepadanya, maka akan mendapatkan pembenaran. Padahal orang yang percaya itu jelas-jelas adalah orang yang berdosa. Apakah Allah menjadi tidak adil dalam hal ini? Dia membenarkan orang yang berdosa? Atau apakah manusia justru yang cukup untuk dapat memenuhi standar keadilan Allah? Tentu jawabannya dari kedua pertanyaan tersebut adalah tidak ya. Allah tidak menjadi tidak adil, manusia juga tidak dapat memenuhi standar Allah tentunya. Maka ini seperti misalnya kalau saya ilustrasikan ya, misalnya ada seorang penjahat yang sudah divonis, misalnya dia dihukum 10 tahun. Maka kemudian setelah dia divonis 10 tahun, dia berteriak, minta tolong kepada hakim, tolong Pak Hakim, bebaskan saya akan melakukan perbuatan baik, sehingga apa yang saya lakukan sebelumnya ini dapat ditebus, dapat dibayar. Nah, ini tentu adalah suatu yang absurd, suatu yang tidak masuk akal, karena orang tersebut tidak akan pernah bisa menjadi baik. Dia statusnya adalah status terdakwa, dia status yang sudah divonis, dia status yang memang sudah harus ada di penjara. Dia hanya bisa berubah statusnya jikalau misalnya, tentu kalau ada bukti yang mengarahkan dia bahwa dia harus bebas, atau setelah dia menjalankan masa hukumannya. Nah, baru dia bisa berubah statusnya. Tapi dia tidak bisa berubah statusnya hanya lewat perbuatannya. Itu sama sekali tidak masuk akal. Di dalam dunia saja tidak bisa hal tersebut terjadi, apalagi di hadapan Allah. Nah, maka jikalau pembenaran justification itu yang Allah kerjakan bukan berdasarkan perbuatan manusia, itu berarti anugerah. Maka sekali lagi ini memberikan kepastian keselamatan. Kenapa? Karena itu karya Allah, itu anugerah. Itu bukan tergantung kepada manusia, sudah seberapa baik kita, oh saya sudah cukup baik, oh sekarang saya aman. Tapi beberapa hari berikut saya menjadi kurang baik, maka jadi berubah lagi tingkat keamanan saya, tingkat keselamatan saya. Tidak demikian ya. Tetapi kalau memang Allah yang berikan, dan Allah berikan sekali, Allah langsung nyatakan kebenarannya, sekali saja terjadi, maka itu berarti kepastian keselamatan sudah diberikan. Dan ini berdasarkan anugerah sekali lagi. Berarti berdasarkan Tuhan yang tidak berubah-ubah. Kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Allah yang tidak pelin-pelan. Tapi kalau berdasarkan usaha manusia, ini yang manusia yang pelin-pelan, manusia yang tidak reliable. Maka jelas tidak akan ada kepastian keselamatan. Nah, maka apakah dengan beranugerah Allah menjadi tidak adil? Jawabannya tentu tidak ya. Allah tidak menjadi tidak adil ketika dia memberikan anugerahnya. Kenapa? Karena dia memberikan anugerah itu di dalam pengorbanan Kristus. Ya, ada kasih karunia yang diberikan di dalam pengorbanan Kristus. Jadi ini dasarnya pengorbanan Kristus.
Apa dasar kita boleh dibenarkan? Karena pengorbanan Kristus. Kasih karunia yang Allah berikan sesuai dengan di dalam pengorbanan Kristus. Saudara bisa baca di dalam Roma 3 di sini ya, ada pengorbanan Kristus. Itulah kasih karunia Allah diberikan. Jadi Allah itu penuh belas kasih, dia tidak ingin manusia menanggung hukuman dosa. Maka hukuman itu ditimpahkan kepada Kristus. Kristus yang menanggung hukuman dosa. Kristus mengasihi kita, maka dia yang menanggung hukuman dosa tersebut. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 ya. Di dalam Kristus hukuman tersebut diambil. Ya, Kristus mengambil hukuman itu. Tadi saya katakan Allah itu begitu dekat dengan orang yang berdosa ya. Allah embrace the pain dari orang-orang yang berseru, berteriak, minta tolong kepadanya. Nah, maka dia bukan cuma begitu dekat dengan manusia, tapi dengan orang yang berdosa, tapi saking dekatnya dia rela bahkan mengambil dosa manusia, mengambil hukuman dosa kita. Di sini dikatakan hukuman tersebut diambil. Nah, inilah kasih karunia Allah. Nah, karena Allah mengambil hukuman kita, selain menyatakan kasih karunia, di saat yang sama juga keadilan Allah dinyatakan. Keadilan Allah dinyatakan ya. Karena di situ kita bisa melihat sekali lagi lewat kematian Kristus ada kasih karunia dan keadilan Allah boleh dinyatakan. Maka ada dua gambaran kebenaran Allah yang tadi saya katakan. Dari sisi Allah, Allah itu Allah yang adil, maka keadilannya tidak berubah di saat dia memberi kasih karunia bagi kita. Karena keadilan itu didasarkan pada pengorbanan Kristus yang menanggung hukuman dosa kita, yang menjalankan keadilannya. Jadi Allah tetap adalah Allah yang benar. Tapi di saat yang sama, dia juga mau membenarkan kita. Kita boleh dianggap benar. Kenapa? Karena hukuman itu, hukuman yang harusnya kita jalankan untuk dapat mengubah status kita yang dari berdosa menjadi benar, itu ditanggung oleh Kristus. Makanya di sini dikatakan di ayat yang ke-17 sekali lagi, sebab di dalamnya, di dalam karya keselamatan Kristus, di dalam pengorbanan Kristus, nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman menuju iman ya. Jadi ini saya lewati saja terakhir ya. Dari iman menuju iman, maka dikatakan orang benar itu akan hidup oleh iman ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Hidup tentu di sini bukan cuma hidup masalah makan minum ya, tetapi hidup dalam arti kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, kita bisa mendapatkan pengampunan, pembenaran dari Allah, yaitu jikalau kita beriman kepada karya Kristus. Jadi, tetapi bukan cuma masalah hidup yang kekal saja ya, yang kita berdasarkan iman. Tapi justru karena hidup yang kekal itu cara kerjanya didapatkan melalui iman, maka seharusnya juga hidup di dalam dunia ini pun harusnya didasarkan pada iman juga. Nah, inilah yang mungkin seringkali kita abaikan ya, yaitu di dalam hidup di dunia ini, kita terkadang bukan hidup lagi berdasarkan iman. Kita terkadang hanya mengkaitkan hidup berdasarkan iman itu di dalam masalah hidup kekal. Tapi hidup di dalam dunia ini tidak ada kaitan dengan iman, malah justru jadinya berkaitan dengan perbuatan. Yaitu misalnya apa? Ada orang yang hidup berdasarkan achievement driven society ya, achievement driven society yaitu satu gaya hidup yang sebenarnya hanya untuk menunjukkan achievement, menunjukkan kehebatan kita. Seberapa kaya kita, seberapa pintar kita, seberapa banyak gelar kita, seberapa banyak populer kita, seberapa banyak orang sih yang mengikuti kita, yang mengasihi kita. Ya, banyak manusia, banyak orang, termasuk orang percaya sekalipun, ingin hidupnya didasarkan atas perbuatan seperti ini. Padahal, harusnya hidupnya di saat ini pun berkaitan dengan iman. Ya. Akhirnya kalau hidup demikian, maka yang kita akan miliki itu adalah ketakutan, ya, bukan ucapan syukur. Ketakutan, kenapa? Karena
kalau berdasarkan perbuatan kita akan makin terus khawatir ya, sudah seberapa cukup saya? Sudah seberapa cukup kaya kah? Seberapa cukup pintar? Seberapa cukup impress orang lain? Seberapa cukup mengagumkan? Seberapa cukup kita bisa populer? Ketakutan yang ada. Tapi kalau berdasarkan iman ya, maka ini ucapan syukur ya. Ucapan syukur. Karena kita tahu kita sudah aman di dalam Tuhan, maka sekarang saya sudah tidak perlu membuktikan apa-apa di dunia ini. Saya bekerja sebagai didorong atas ucapan syukur, sebagai pelayanan kepada Tuhan, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, bukan untuk mendapatkan segala pujian dari orang lainnya. Nah, kiranya kita juga hidupnya didorong oleh iman yang seperti ini. Kita boleh hidup berdasarkan iman ya, bukan cuma masalah hidup kekal, tapi juga hidup di dunia ini. Makanya di sini dikatakan di ayat yang ke-17, yang bertolak dari iman. Nah, bertolak itu berarti kan dasarnya tentang hidup yang kekal itu ya, bertolak dari iman. Tapi juga kemudian memimpin kepada iman. Hidup di dalam dunia ini pun harusnya hidup yang bersandar kepada iman. Hidup yang bersandar kepada iman itu sekali lagi apa ya? Yaitu hidup yang dimana kita bukan hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena kita tahu Kristus itu sudah mati bagi kita. Itulah hidup yang didorong oleh iman. Ya, kita berhenti sampai di sini dulu. Kita berdoa ya, sebelum menjawab mungkin beberapa pertanyaan. Kalau ada yang sudah memberi pertanyaan di chat ini ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya ya Tuhan di dalam segala kelemahan manusia, firman-Mu sudah diberitakan. Biarlah Tuhan boleh menyatakan isi hati-Mu bagi umat-umat-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menggugah hati umat-Mu, sehingga mereka ya Tuhan boleh makin melihat kemuliaan Tuhan, makin bersyukur. Dan biarlah hidup ini ya Tuhan boleh dijalankan berdasarkan iman. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan kesadaran bahwa kami ini sudah ditebus. Kami ini sudah aman di dalam Tuhan. Kami ini sudah dibenarkan. Sehingga kami berjuang untuk hidup sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan, didorong oleh ucapan syukur kepada Tuhan, bukan didorong oleh ketakutan untuk membuktikan diri. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan boleh berbelas kasihan bagi kami. Kiranya firman-Mu, Roh Kudus Tuhan boleh berbicara di dalam hati umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, silakan jikalau ada dari saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya ya. Ada doktrin tentang Injil kemakmuran ya. Menurut Bapak, jika orang-orang yang percaya pada Allah tapi dalam konteks teologi kemakmuran, apakah mereka tetap beroleh keselamatan, Pak? Karena pribadi Allah yang mereka percaya memiliki konteks yang berbeda dan kurang tepat. Kalau menurut Bapak bagaimana, dan jika kita memiliki iman percaya yang sudah benar, bagaimana menjadikan mereka bisa memiliki paham Injil yang benar? Ya, ada dua pertanyaan kira-kira di sini ya. Yang pertama itu mengenai masalah keselamatan ya. Nah, seperti ini ya, mungkin saya akan jawab masalah selamat atau tidak itu bukan ditentukan oleh manusia ya. Maksudnya kita sebagai manusia tidak bisa memberikan satu kepastian karena jelas Allah yang tahu segala sesuatu. Tentu ada janji keselamatan ya, itu jelas pasti. Saya bukan mengatakan janji Allah itu setelah kita percaya maka kemudian kita bisa masih bisa berubah ya, bukan demikian. Tapi maksudnya orang lain ya, orang lain kita tidak akan bisa 100% judge ya. Nah, kita tapi bisa melihat tentu dari buah imannya, dari buah iman. Ya. Tentu ada orang-orang yang kita bisa pastikan ya, karena kita melihat buah imannya. Kita melihat misalnya dia yang rindu untuk mau melayani, dia yang benar-benar cinta kepada Kristus, dia yang rela untuk pikul salib, maka buah iman itu yang kita lihat menjadi satu ukuran ya, orang itu sebenarnya sudah di dalam Kristus atau belum. Nah, maka mengenai teologi keselamatan ini ya,
mengenai teologi kemakmuran ya, kita sama ya, kita perlu lihat buah imannya ya. Ada orang yang memang punya iman yang benar, tetapi dia tidak terlalu berbuah ya. Kenapa? Karena pengertian teologinya itu kacau ya. Sehingga dia bisa percaya kepada Kristus, tapi ada banyak hal itu menjadi fragmented. Nah, dalam hal itu tentu, jikalau dia sungguh-sungguh percaya kepada karya Kristus, karya penebusan Kristus, Kristus yang mati bagi dosa-dosanya, dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, dan dia tahu bahwa Kristus itu percaya bahwa Kristus bangkit, kemudian memberikan hidup yang baru, maka orang ini jelas adalah orang yang sudah selamat tentunya ya. Nah, tetapi tentu di dalam pertumbuhan iman itu akan sangat bergantung kepada teologi apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa hanya mengatakan, oh yang penting percaya Yesus ya. Yang penting percaya Yesus, maka saya tidak perlu pikirkan lagi hal-hal yang lain. Bukan ya, bukan itu. Inti dari iman Kristen adalah bukan cuma berhenti kepada percaya di dalam nama Yesus, tetapi bagaimana kita terus bertumbuh, mengerjakan pekerjaan Allah, menjadi wakil Tuhan di dalam dunia ini. Maka jelas kita perlu teologi yang benar. Maka balik lagi ya, ada orang yang sudah benar-benar percaya, tapi dia tidak terlalu bertumbuh karena teologinya kacau. Nah, tapi juga ada orang yang memang jelas salah mengerti tentang Kristus dari awal. Dia ikut Yesus, tapi Yesus yang berbeda yang dia ikut. Bukan Yesus yang mati bagi dosa-dosanya, bukan Yesus yang tersalib. Dia tidak peduli tentang Yesus yang tersalib. Yang dia peduli hanyalah Yesus yang dapat memberikan kekayaan, memberikan kemakmuran di dalam hidupnya. Ini jelas bukan orang yang sudah selamat. Jelas ini orang yang bukan umat Tuhan per saat ini ya, dalam konteks seperti itu. Jadi sekali lagi kita bisa lihat di dalam konteks yang lebih luas ya. Jadi bisa saja dia sudah selamat, tetapi kemudian dia tidak bertumbuh, maka akhirnya teologi, karena kenapa? Karena teologinya kacau, atau di sisi lain memang sama sekali dia tidak selamat, dia mengenal Yesus yang salah ya. Nah, kemudian bagaimana kita membawa mereka ya? Ya, tetap beritakan Injil saja. Kita perlu beritakan siapa Kristus yang sejati. Dan kalau misalnya dia dari dasar siapa Kristus yang sejati itu, baru kita mulai katakan ya, kita mulai jelaskan. Teologi kan yang benar itu adalah tentu dasarnya adalah Kristus yang mati bagi kita ya, Kristus yang tersalib. Ini dasar teologi yang benar ya. Maka dari situ kita mulai jelaskan bahwa kalau engkau percaya Yesus yang mati di kayu salib contohnya ya, yang menanggung dosa kita, itu kan Yesus berarti menjadi miskin supaya orang lain menjadi kaya. Nah, maka kalau engkau berpikir misalnya bahwa orang Kristen harus jadi kaya, jadi makmur, maka itu sama sekali beda dengan apa yang engkau percaya tentang Yesus. Nah, ini kan kita mulai bisa hadirkan kontradiksi-kontradiksi di dalam kepercayaan teologi mereka. Ya, jadi mungkin seperti itu ya. Itu contoh yang saya bisa berikan ya. Kasih tahu tentang karya Kristus dan kemudian kaitkan dengan cara pandang hidup mereka. Ya, oke, sampai situ dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan dari sini, silakan ya, dari Filian ya. Ya, next dari Calvin ya. Halo Calvin. Pak, apakah ketika kita diselamatkan, diregenerasikan oleh Roh Kudus, bertobat dalam arti lain, selalu ada pengalaman pertobatan, misalnya ada turning point yang radikal. Bagaimana dengan orang-orang yang dari kecil sudah mengenal Tuhan dan tidak mengalami pengalaman-pengalaman pertobatan yang radikal seperti itu? Pengalaman pertobatan yang radikal ya, saya kira kita mesti lihat bahwa ketika Roh Kudus bekerja, maka yang paling utama adalah orang itu bisa punya hati yang mau cinta kepada Kristus. Itu prinsipnya, Roh Kudus membawa orang kepada Kristus. Nah, maka Jonathan Edwards itu ya, mungkin Calvin bisa, kalau ingin tahu lebih jauh, bisa
cari bukunya Jonathan Edwards. Kalau tidak salah judulnya mengenai karya semacam dari mana kita tahu karya Roh Kudus yang sejati dan bukan. Ya, kira-kira seperti itu judulnya ya. Ada Jonathan Edwards mencoba untuk menunjukkan bahwa ini karya Roh Kudus yang palsu, ini karya Roh Kudus yang sejati. Nah, salah satunya tentu karya Roh Kudus yang sejati itu adalah orang pasti dibawa untuk cinta kepada firman dan cinta kepada Kristus. Itu tidak bisa diganggu gugat ya, itu dasar yang paling hakiki. Nah, hal-hal yang lain ya, pengalaman-pengalaman radikal itu seperti apa ya, itu bisa berbeda-beda ya setiap orang. Misalnya contoh saja Agustinus, dia bertobat karena dia tiba-tiba datang ke satu tempat, entah taman kalau tidak salah, dan kemudian dia mendengar suara misalnya, bukalah dan bacalah. Dia memang lagi mau baca Alkitab tentu saat itu, dan kemudian dia membuka ayat di Roma pasal yang ke-13 kalau tidak salah, itu yang menyatakan bahwa kamu harus tinggalkan kegelapan, hiduplah di dalam terang. Nah, dari situ dia bertobat karena dia melihat bahwa hidupnya selama ini dalam gelap. Dia hidup di dalam hal-hal yang bersifat maksiat, dan sekarang dia mau kembali kepada Kristus. Nah, tetapi misalnya ada contoh juga Martin Luther, bagaimana dia begitu terlihat sangat sangat radikal ya, dia sampai ingin mencari keselamatan, ingin mencari pembenaran dari Allah, dia harus menapak anak tangga itu sambil berlutut, dan kemudian membuat lututnya itu menjadi rusak ya, menjadi luka, karena dia berpikir lewat usaha manusia bahwa dia bisa dibenarkan. Nah, seperti tadi ya, yang kita bahas, tapi Luther itu benar-benar mendapat sukacita, karena dia tahu ternyata Allah yang benar itu bukan Allah yang hanya menghukum saja ya, tapi dia juga adalah Allah yang justru mau membagikan kebenarannya. Itu tadi yang kita lihat ya, kebenaran Allah kan itu ada dua. Allah yang benar, yang atributnya, karakternya benar, dan kemudian dia mau membagi kebenaran itu kepada orang lain. Dia mau membenarkan umatnya. Nah, inilah yang sangat menyukakan hati Luther, karena ternyata Allah yang benar itu bukan cuma benar pada dirinya sendiri, dan kalau ada yang salah dia akan hukum. Tetapi dia mau membenarkan orang lain. Dia mau membenarkan kita, yaitu kita yang mau percaya kepada karya Kristus. Kemungkinan dibenarkan itu disediakan melalui karya Kristus yang menanggung dosa kita. Sehingga Allah tetap adil, Allah tetap benar, karena dosa itu tetap ditanggung, tapi di saat yang sama dia juga menyatakan kasih karunia-Nya. Jadi lihat ya, Martin Luther, Agustinus itu kelihatan sangat radikal, tapi misalnya Calvin seperti nama kamu juga, Calvin tidak seradikal itu ya. Nggak tahu kamu radikal atau enggak ya, pengalaman pertobatannya. Tapi Calvin sendiri tidak banyak ditulis tentang pengalaman pertobatannya, karena sekali lagi masing-masing berbeda, tapi yang paling utama cinta kepada Kristus dan kepada firman. Kerinduan untuk mau belajar firman, kerinduan untuk mau memberitakan Injil, walaupun mungkin ada ketakutan. Tapi hal itu kalau sudah ada, itulah bukti orang yang sudah bertobat yang sejati ya. Dan tentu akan terus bertumbuh ya, terus bertumbuh, tidak stuck sampai di situ. Kalau stuck sampai di situ ya mungkin itu seperti perumpamaan benih yang ditaburkan ya, ada yang ditaburkan di tempat yang berduri, sempat bertumbuh tapi kemudian terhimpit dan akhirnya tidak bertumbuh. Ya itu bukan orang yang benar tentunya ya. Tidak mengalami pertobatan yang sejati karena tidak bertumbuh, tidak berbuah. Oke ya, kira-kira sampai situ ya. Ya, yang pertanyaan Filian tadi ya, mungkin saya ingin lanjutkan sedikit. Kita bukan cuma masalah teologi kemakmuran ya yang kita anggap, maksudnya mereka itu kita perlu tanda kutip injili lagi ya. Tapi juga mungkin orang Kristen yang injili, orang Kristen yang seperti kita ini juga, yang bisa saja menghidupi Injil dengan cara yang salah ya. Seperti tadi yang saya katakan di
bagian akhir tadi di slide terakhir itu, orang yang percaya keselamatan, bahwa keselamatan itu adalah anugerah, selamat hidup berdasarkan iman, harus beriman. Iman berarti bukan usaha manusia, tetapi anugerah Allah untuk supaya kita bisa mendapat keselamatan ya. Orang itu tahu tentang hal itu, tapi cara hidupnya bukan berdasarkan iman, tapi berdasarkan perbuatan, yaitu dia berjuang untuk supaya bisa mendapatkan pengakuan. Itu kan berdasarkan perbuatan ya. Padahal dia tahu bahwa di hadapan Allah dia tidak perlu pengakuan, tapi di hadapan manusia dia berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Nah, ini jelas kontradiktif. Nah, ini juga yang kita perlu selidiki di dalam hidup kita, maupun juga mungkin di komunitas kita yang memang mungkin tidak menganut teologi kemakmuran, tapi bisa saja kita jatuh ke dalam masalah ini ya. Harusnya kita hidup di dalam ucapan syukur. Sebagaimana di hadapan Kristus kita tidak perlu membuktikan apa-apa, tapi bersandar kepada anugerah Kristus. Begitu juga di dalam hidup kita saat ini. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Kita hidup berdasarkan motivasi ingin bersyukur kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, bukan untuk membuktikan diri kepada orang lain. Ya, itu salah satu juga kelanjutan ya untuk jawaban dari pertanyaan Julian. Baik, kalau ada yang mungkin mau langsung, silakan ya. Ya, intinya sekali lagi, kalau orang yang hidup bukan berdasarkan iman ya, entah secara masalah hidup kekal maupun juga di dalam hidup di dunia ini, pasti dia akan dipenuhi dengan ketakutan ya. Ketakutan. Akan banyak ketidakpuasan, akan banyak ketidakdamaian. Tapi kalau orang yang hidup berdasarkan iman, ya dia benar-benar akan mengalami sukacita ya. Sukacita. Ya, dia mungkin bisa ada tekanan-tekanan, tetapi tekanan-tekanan itu tidak akan menenggelamkan dia ya, karena dia memang bukan hidup untuk menunjukkan apa-apa, tapi dia benar-benar bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah hidup yang dipenuhi dengan damai tentunya. Oke. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan berikut ya. Baik, saya kira saya kembalikan saja ke pemimpin pujian untuk sesi berikutnya ya. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian ya. Terima kasih. Ya, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sekali lagi masih memberikan kami firman-Mu. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan, karena Tuhan yang terus mengarahkan kami kepada kebenaran. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami juga diberikan kesempatan untuk boleh mengenal kebenaran Allah. Di dalam dunia ini ada begitu banyak kebenaran di dalam berbagai bidang, tetapi tidak ada satupun kebenaran tersebut yang dapat membuat kami menjadi benar di hadapan Allah. Kami bersyukur karena di dalam Kristus kami boleh mendapatkan pembenaran, bukan karena kami benar, tapi karena Kristus mau menanggung dosa kami, sehingga kami yang berdosa ini boleh dianggap benar, karena hukuman dosa kami sudah ditanggung oleh Kristus. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami boleh berdiri di hadapan Allah ketika penghakiman nanti, dan dengan ucapan syukur kami bisa melewati penghakiman itu, karena kami tahu kami sudah dibenarkan oleh Engkau. Ya Bapa, kiranya hidup kami di dalam dunia ini boleh menjadi hidup yang menyatakan hidup yang sudah dibenarkan oleh Allah. Kami boleh hidup dengan ucapan syukur, kami boleh hidup dengan melayani orang lain, karena diri kami sudah aman di dalam Kristus. Kami boleh hidup bukan lagi mencari berbagai pengakuan, karena kami tidak mau hidup demikian. Kami mau hidup sebagaimana dipenuhi dengan ucapan syukur,
karena kami sudah ada di dalam Kristus, kami sudah dimenangkan di dalam Kristus. Kami bukan hidup berdasarkan perbuatan-perbuatan kami untuk mendapatkan segala pujian dari orang lain, tapi kami hidup untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah hidup yang paling berbahagia, hidup yang dipenuhi damai, bukan ketakutan. Kiranya Tuhan memimpin kami, memimpin ya Tuhan setiap umat-umat-Mu yang ada di UNER ini, sehingga mereka boleh berjuang hidup di dalam Kristus. Dan kiranya ya Bapa, di dalam keadaan saat ini, ketika ada kesempatan lebih banyak waktu, mereka boleh bersekutu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, sehingga mereka boleh dipertumbuhkan imannya. Dan ketika Tuhan izinkan nanti keadaan bisa kembali lebih normal, mereka boleh menghadapi dunia ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan visi lagi yang dari Tuhan, dengan arah yang sesuai dengan firman. Kami sungguh memohon akan anugerah serta belas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman yang sudah boleh disampaikan, biar itu boleh bertumbuh dan memberi buah di dalam hidup umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.